Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang proses pencernaan makanan, yang mana pada kali ini kita membahas tentang fungsi dari organ pencernaan makanan yang ada dalam tubuh manusia. Jangan lupa sebelum belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta silakan klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita akan mulai. Berkaitan dengan proses pencernaan makanan, yaitu ada organ-organ pencernaan makanan yang digunakan. Organ pencernaan makanan yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, mari kita kupas fungsi dari masing-masing organ pencernaan makanan yang ada dalam tubuh manusia. Yang akan kita mulai dari yang pertama, yaitu mulut. Fungsi mulut yaitu untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut antara lain ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dan di dalam mulut tersendiri ada dua proses pencernaan makanan, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi dari kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yaitu bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, faring sendiri adalah pengertiannya adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan dengan mulut dan kerongkongan. Di dalam kerongkongan sendiri terjadi sebuah gerakan yang dinamakan dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas sambil mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Mari kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga, yaitu tentang lambung. Adapun fungsi lambung di dalam sistem pencernaan yaitu sistem pencernaan yang kedua setelah mulut, di mana setelah makanan dicerna di mulut, makanan akan masuk ke esofagus dan kemudian menuju ke lambung. Di dalam lambung inilah makanan akan melalui proses pencernaan tahap kedua. Proses pencernaan makanan ini terjadi melalui proses mekanik dan kimiawi. Jadi seperti yang terjadi di bagian mulut, yaitu ada proses mekanik dan kimiawi. Lambung menghancurkan makanan secara mekanik dibantu oleh otot-otot dinding lambung yang bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Selanjutnya adalah usus halus. Nah, setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan bagian dari fungsi usus halus. Makanan yang kita konsumsi menyimpan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Tapi sebelumnya, makanan tersebut harus dicerna melalui zat yang cukup kecil agar dapat diserap. Dan penyerapan itu terjadi di usus halus berkaitan dengan penyerapan nutrisi. Karena nanti berkaitan dengan penyerapan air itu akan terjadi pada usus besar, di mana itu merupakan lanjutan setelah makan dari lambung, usus halus lanjut ke usus besar. Nah, kita lanjutkan ke usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolon menanjak, ascending, kolon melintang, transverse,
kolon menurun, descending, kolom sigmoid, dan rectum. Bagian kolon dari usus buntu hingga pertengahan kolon melintang sering disebut dengan kolon kanan, sedangkan bagian sisanya sering disebut dengan kolon kiri. Ketika berada di usus besar, feses yang ada diserap airnya. Jadi fungsi utamanya adalah menyerap air yang ada pada feses tersebut sebelum nanti akan dikeluarkan melalui anus. Fungsi anus atau kanalis anal adalah sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan. Jadi fungsi dari anus sendiri adalah sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Demikian pembelajaran berkaitan dengan fungsi organ pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan pada masing-masing organ pencernaan tadi sudah kita bahas terkait dengan fungsi yang ada pada organ tersebut. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum Bapak akhiri, silahkan klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.